Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SVD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Jumat 5 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal hakikat kita sebagai murid Tuhan, yaitu mewartakan kebenaran, dan karena pewartaan akan kebenaran itu, maka kita juga siap untuk satu kemartiran. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini kita akan berjumpa dengan cerita bagaimana Yohanes Pembaptis meninggal, atau bagaimana Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, atau bagaimana lebih keren lagi Yohanes mengalami kemartiran itu karena kebenaran yang dia wartakan. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil kita dengar Yohanes Pembaptis, dia begitu lantang menegur Herodes karena Herodes mengambil Herodias yang adalah istri dari saudaranya Filipus untuk dijadikan istrinya. Satu tindakan yang tidak terpuji, satu tindakan dosa yang dilakukan oleh Herodes. Tetapi Herodes masih mempunyai rasa segan, hormat terhadap Yohanes Pembaptis yang adalah seorang nabi. Lain ceritanya dengan Herodias, si perempuan yang diambil oleh Herodes menjadi istrinya, yang notabene adalah istri dari Filipus, saudaranya. Saudara dan saudariku, nampak jelas bahwa Herodias menaruh dendam pada Yohanes Pembaptis karena teguran Yohanes Pembaptis kepada Herodes itu. Herodias merasa terganggu, merasa diancam dalam tanda petik karena teguran yang keras dari Yohanes Pembaptis yang adalah benar, teguran atau pewartaan tentang kebenaran. Herodias menanti saat yang tepat bagaimana membalas dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Singkat cerita, saudara dan saudariku, kita tahu bahwa ketika anaknya menari dalam pesta ulang tahun raja dan menyukakan Herodes bersama tamu-tamu undangannya, dan membuat akhirnya kesempatan itu datang buat Herodias untuk membalas dendam lewat permintaan anaknya yang menari. Saudara dan saudariku, Yohanes Pembaptis mati, meninggal karena pewartaan kebenaran. Konsekuensi dia ambil, konsekuensi kemartiran. Saudara dan saudariku seiman, demikian pun dengan kita. Bagaimana kita hidup sebagai murid-murid Tuhan, itu terlihat dari bagaimana kita membela kebenaran, kita mewartakan kebenaran, kita melakukan kebenaran itu. Dan karena kita melakukan kebenaran itu berarti kita siap juga untuk satu kemartiran. Yohanes Pembaptis, dia mati memperjuangkan kebenaran. Kita pun sebagai murid-murid Tuhan, kita harus selalu siap memperjuangkan kebenaran, mewartakan kebenaran, melakukan kebenaran. Kebenaran mendapat tempat yang istimewa dalam keseharian hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Memang tidak mudah untuk memperjuangkan kebenaran. Memang tidak gampang untuk mewartakan kebenaran itu. Resiko harus siap kita tanggung, ditolak, menderita, disingkirkan, dan bahkan sampai pada kemartiran. Apakah kita siap untuk itu, saudara dan saudariku? Apakah kita siap sampai pada titik kemartiran, mengorbankan diri kita untuk kebenaran, karena kita adalah murid-murid Tuhan yang harus memperjuangkan kebenaran itu, mewartakan kebenaran itu di mana saja kita berada? Semoga dengan perantaran Santa Agatha Perawan dan Martir yang kita peringati hari ini, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan sendiri agar mampu memperjuangkan terus kebenaran,
agar mampu terus mewartakan kebenaran, agar mampu terus melakukan kebenaran, dan siap untuk segala konsekuensi karena kebenaran yang kita imani, yang kita pegang itu. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat, kasih, cinta atas rahmat iman yang Kau anugerahkan pada kami. Bantulah kami agar setia sebagai murid-murid-Mu, setia dalam mewartakan kebenaran, setia dalam memperjuangkan kebenaran, dan siap untuk menanggung segala konsekuensi karena kebenaran itu sampai pada titik kemartiran. Bantulah kami, tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi. Segala rencana usaha kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.